dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya RON 92 Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite. Kan muncul narasi oplosan itu kan juga nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kejaksaan kan sebetulnya. Jadi di kejaksaan mungkin kalau boleh saya ulang kan lebih mempermasalahkan tentang pembelian 90-92 bukan adanya oplosan, sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar sehingga ada misinformasi di situ. Tapi bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. 92 adalah Pertamax, 90 adalah Pertalite. RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Itu memang sebenarnya dibolehkan? Boleh sebenarnya selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 98, 95 sampai 98. Yang bagus-bagusnya nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Pak Bahlil bilang blending BBM itu nggak apa-apa asal tidak menyalahi aturan. Uset, udah salah masih aja dibelain, udah tahu ngerugi negara masih aja dibelain. Terus gue lihat komentar netizen nih, lihat nih, biar Menteri IPK di bawah 3 berkomentar nih, bacotannya katanya sesuai sama nilai IPK-nya ya. Nih, gue curiga nih dia dapat bagiannya. Lagian ya, kalian nyadar nggak sih kalau semenjak kasus ini beredar itu sama sekali nggak ada klarifikasi dari manapun. Instagramnya BUMN nggak sama sekali ngupload. Erick Thohir nggak ada suara. Biasanya Erick Thohir itu selalu bersuara kalau mengungkap kasus di BUMN, tapi kali ini nggak ada suaranya. Gue nggak tahu kenapa, tapi emang komunikasi publiknya jelek banget. Di Instagram BUMN nggak ada, di Instagram Erick Thohir nggak ada. Pertamina ngebantah kalau Pertamaxnya adalah oplosan dari Pertalite. Gini ya dek, lo gak usah rakyat Indonesia dengan bantahan itu. Kami rakyat Indonesia gak amat. Lagi pula orang kalau emang salah ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Yang pertama, Kejagung udah mutusin ada tindak pidana korupsi dalam Pertamina dengan tuduhan ngoplos bensin Pertalite jadi Pertamax dari tahun 2018 sampai 2023. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Yang kedua, kalau bukti dan temuan tipikor semuanya dibantah dan Pertamina bilang nggak ada oplos-oplosan, ngapain itu orang ditangkepin semua? Logikanya di mana? Kalau salah ngaku salah, apa susahnya sih? Minta maaf ke publik, terus langsung berbenah untuk bisa dapetin kepercayaan publik. Jangan malah ngeles mulu. Kita dipaksa bayar pajak PBB, dikasih sertifikat tanah ganda. Kita dipaksa bayar pajak, dikasih pejabat yang awur-awuran. Kita beli Pertamax biar subsidi dari negara lebih tepat sasaran, malah dikasih bensin oplosan. Entah apa lo? Pertamina tidak ada kompetitor, rugi. PLN tidak ada kompetitor, rugi. PDAM tidak ada kompetitor, rugi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan negara tidak ada kompetitornya tapi rugi. Karena apa? Semua di dalamnya biawak, penjahat semua di dalamnya. Kenapa mereka bisa korupsi sebesar ini? Ya karena mereka tahu penegak hukum bisa dibayar. Mulut penegak hukum bisa disumpal. Mata-mata penegak hukum bisa ditutupi pakai uang. Penegak hukum itu siapa? Ya polisi, kejaksaan, hakim, ya KPK. Ya kan? KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. Kenapa KPK dibentuk? Karena polisi tidak bisa memberantas korupsi. Tapi anehnya KPK anggotanya diambil dari polisi. Kan aneh. Bahkan pimpinan KPK dari polisi.
Seandainya dulu polisi bisa memberantas korupsi, nggak perlu ada KPK. Tapi kenapa dibuat KPK? Karena polisi nggak bisa memberantas korupsi. Ngapain dibentuk KPK kalau toh anggotanya diambil dari polisi? Kan aneh. Aneh. Negara ini aneh. Jadi kenapa permainan itu semua bisa terjadi? Ya karena yang mengatur itu semua penjahat semua. Supaya dia aman melakukan kejahatan. Kenapa DPR RI tidak mengesahkan undang-undang RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati? Karena di DPR RI banyak penjahat. Banyak pencuri. Banyak bermain dengan mafia. Kenapa pasal-pasal yang dituntut kepada koruptor ringan-ringan? Iya karena polisi, jaksa, hakim sudah sepakat untuk menyelamatkan koruptor ini. Itu aja. Jadi kalau contohnya orang berani korupsi 20 triliun, 100 triliun, dia bagikan aja 2 triliun untuk penegak hukum, udah diam penegak hukum. Selamat. Ke media dia siram lagi berapa ratus miliar, udah diam. Itu yang terjadi di negara ini. Itu yang terjadi. Jadi sangat mustahil penegak hukum bisa memvonis ringan penjahat kalau tidak ada apa-apa dengan dia. Sangat mustahil penegak hukum bisa memakaikan pasal yang tidak masuk akal kepada orang yang harusnya pasal ini. Jadi negara itu bobrok ketika penegak hukumnya bobrok. Jadi 100% penegak hukum di Indonesia bobrok, bajingan. Jadi rakyat harusnya yang mengambil alih ini. Rakyat harusnya yang mengambil alih. Udah saatnya rakyat mengambil alih. Ya, udah saatnya. Bahlil bilang blending BBM itu nggak apa-apa asal tidak menyalahi aturan. Uset, udah salah masih aja dibelain, udah tahu ngerugi negara masih aja dibelain. Terus gue lihat komentar netizen, nih lihat nih, biar Menteri IPK di bawah 3 berkomentar, nih bacotannya katanya sesuai sama nilai IPK-nya. Ya, nih gue curiga nih dia dapat bagiannya. Lagian ya, kalian nyadar gak sih kalau semenjak kasus ini beredar, itu sama sekali nggak ada klarifikasi dari manapun. Instagramnya BUMN nggak sama sekali ngupload. Erick Thohir nggak ada suara. Biasanya Erick Thohir itu selalu bersuara kalau mengungkap kasus di BUMN, tapi kali ini nggak ada suaranya. Gue nggak tahu kenapa, tapi emang komunikasi publiknya jelek banget. Di Instagram BUMN nggak ada, di Instagram Erick Thohir nggak ada. Selain ngurus Liga Indonesia, ternyata Erick Thohir juga lagi sibuk ngurus Liga Korupsi Indonesia ada. Yang mana itu BUMN banyak masuk situ tuh. Gilanya lagi, Kejagung bilang kalau kerugian negara itu kemungkinan menyentuh angka 900 triliun atau hampir 1 kuadriliun. Gila nggak lu? Seremnya lagi, beberapa orang itu udah memulai gerakan boikot Pertamina. Lu bayangin boikot Pertamina? Ya walaupun pasti masih ada yang belanja di Pertamina, tapi kalau lu perhatiin bahwa udah mulai nih banyak yang beralih, dan ini gawat sih menurut gua. Nah, menurut kalian gimana nih komentar tentang korupsi ini? 900 triliun. Baru tahu lagi nih gua, ternyata korupsinya itu kerugiannya sampai 1 kuadriliun. 1 kuadriliun itu 1000 triliun. Nah, itu kalau Bapak ngecek saldo di mesin ATM nolnya sampai mesin sebelah, Pak. Itu kalau saya disuruh ngitungin 1000 kuadriliun, tangan saya lumpuh, Pak, ngitungin duitnya banyak bener. Lagi banyak banget, rakus banget. Firaun ketemu Bapak kayaknya minder, insecure. Ada yang lebih senior nih daripada gua, kata Firaun begitu. Karena ada yang ngalahin dia rakusnya. Bahkan Firaun ketemu Bapak, cium tangan Firaunnya. Emang Bapak nggak takut masuk neraka terus nerakanya dikasih Pertamax turbo, kenceng-kenceng, menyala tuh api itu, Pak. Terus malaikat sebelum nyiksa ngomong, Pak maaf dimulai dari nol ya. Itu dia. Ngeri, Pak, ya Allah. Saya sih amit-amit cabang mixu ya, maksudnya cabang bayi ya. Itu 1000 kuadriliun kalau dibeliin micin yang goblok sedunia. Gue juga kalau punya duit 1000 kuadriliun, ketemu duit jatuh di jalan gak gue ambil, gue tambahin. Orang-orang lain yang susah batuknya keluar dahak, gue batuk luar negeri. Blok. Sebagai pengguna Shell, ketika Shell lagi kosong kemarin, nggak ada bensinnya, nggak ada stoknya, akhirnya mau ngomong ke Pertamina. Begitu masih Pertamina, Pertalite-nya ngantrinya panjang banget. Oh, ada Pertamax nih, fast track kan, nggak apa-apa dah, mungkin 11-12 sama Shell. Ternyata cuman fast track doang. Harganya lebih mahal tapi kualitasnya sama kayak Pertalite. Kenapa sih hal kecil gini harus bohong? Sungguh biadab para petinggi Pertamina yang kini sudah menjadi tersangka korupsi itu.
Sudah korup tidak tanggung-tanggung, masyarakat pula yang mereka rugikan secara langsung. Mereka makan secara langsung. Bayangkan saja, kerugian negara akibat kasus korupsi ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun hanya dalam 1 tahun, yaitu tahun 2023. Kata Kejaksaan Agung, jika dihitung selama periode 2018 hingga 2023, total kerugian negara bisa mencapai hampir 968,5 triliun rupiah. Angka ini sudah mencakup berbagai komponen, mulai dari impor minyak mentah hingga pemberian subsidi. Beberapa modus operandi para tersangka yang harus kalian tahu. Yang pertama, pembelian bahan bakar dengan oktan rendah. Jadi para tersangka ini termasuk Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, diduga membeli bahan bakar dengan oktan rendah seperti Pertalite, RON 90, tetapi mencatatnya sebagai pembelian Pertamax yaitu RON 92. Setelah itu, bahan bakar tersebut diolah, di-blending atau dioplos di depo untuk menyerupai Pertamax. Kemudian dijual lagi ke masyarakat dengan harga Pertamax. Biadab nggak itu? Yang kedua, yaitu pengkondisian rapat optimalisasi hilir. Jadi, si Rifa Siahaan lagi-lagi bersama beberapa pejabat lainnya diduga melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Hal ini menyebabkan produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, sehingga negara dipaksa melakukan impor untuk kepentingan korupsi mereka. Yang ketiga, markup kontrak pengiriman. Yoki Firnandi namanya, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Dia diduga melakukan markup dalam bentuk pengiriman minyak mentah dan produk kilang. Akibatnya, negara dipaksa harus membayar fee ilegal sebesar 13-15% dari nilai transaksi. Yang keempat, penggunaan broker ilegal. Jadi para tersangka ini juga diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara ilegal. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang agar tampak sesuai dengan ketentuan. Padahal ini telah dikondisikan untuk memenangkan broker dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Memang benar-benar kurang ajar mereka ini. Jadi, Bapak Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung, tindakan para tersangka ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, Pak, tetapi juga sudah menciderai kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Masyarakat pun mereka makan, Pak. Kami sangat berharap langkah tegas hukum dapat memberikan keadilan bagi rakyat yang telah dirugikan oleh tindakan korup ini, Pak. Thank you. Kalian kira Pertamax itu BBM bersih? Kalian salah. Banyak yang ngira kalau kualitas BBM itu bisa ditentukan hanya dengan jumlah RON-nya atau angka RON-nya. Padahal ini kurang tepat. Kita juga bisa melihat faktor lain seperti kandungan sulfur yang ada di dalamnya. Jadi kandungan sulfur standar internasional ini itu sekarang di 50. Sedangkan kalau Pertamax itu di 400. Nah, nggak beda jauh sebenarnya sama Pertalite yang 500. Apa mungkin ini yang menyebabkan rasa BBM Pertamina itu beda dari merek sebelah? Buat yang belum tahu, kalau misalnya semakin tinggi kandungan sulfur di suatu bensin, itu semakin tinggi juga tingkat polusi yang dihasilkan atau emisi gas buangnya. Nah, kalau kita merujuk pada data Menko Marves, cuman ada 3 saat ini BBM di Indonesia yang memenuhi standar Euro 4, yaitu Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertadex 53. Menurut kalian sendiri setelah mendengar berita ini, kalian mau ganti BBM dari Pertamax atau ganti ke merek sebelah? Coba tulis di kolom komentar. Halo guys, balik lagi sama gue Owner Morgan. Ya beginilah penampakan sel sekarang, anjay, ramai bener. Semua rakyat beralih ke kerang merah. Rakyat tidak bercerita, diam-diam bergerak ke kerang merah. Kerang merahnya ya Pertamina mulai pusing. Ya itu dampak dari sebuah keserakahan Indonesia. Makanya kalau mau korupsi itu lo seenggaknya buat 7 turunan aja gitu anjir. Gak usah banyak anjir. Kan lumayan tuh bagi-bagi ke kita kan korupsinya. Sel produk luar nggak rekomen, Pertamina
lokal membantu ekonomi negara, uang masuk ke negara, gak keluar kayak sales. Yang ada duitnya masuk buat pribadi, karena Pertamax itu Pertalite yang gak ngantri, udah itu aja. Lagian kalau mau Shell atau Pertamina itu sesuai pilihan kalian sih, gak ada bedanya sama kayak Pertalite sama Pertamax. Kan kata gue juga AP dari dulu, udah mendingan kita kalau isi bensin tuh ke Shell aja. Ya, kalau dulu gue mikirnya pertama Shell itu premium gitu ya, lu sabar, nggak diburu-buruin gitu kan, kaca mobil dilapin, terus lu nggak perlu ngantri gitu kan, pokoknya kesannya premium deh. Apalagi lu pada yang mampu beli Pertamax ya, udah mendingan lu pindah aja ke Shell daripada murahan dikit tapi lu dibohongin, sama aja rugi bandar sayang ada. Udah pada pindah aja ke Shell. Bahkan dulu gue punya ya beberapa temen gitu ya yang mobilnya tuh bagus-bagus, buat gue mobilnya mewah-mewah, itu mereka eksklusif cuman mau isi di Shell, bener-bener nggak mau di pom bensin lain, cuman di Shell doang mereka mau isi. Jadi kalau misalnya udah mau mepet-mepet nih, udah mau habis bensinnya, mereka harus nyari tuh Shell terdekat tuh di mana gitu, karena menurut mereka nih beda kalau isi di Shell tuh mobilnya dibawanya tuh lebih enak, lebih halus gitu. Sementara gue kan kagak paham ya begitu-begituan, gue pikir sama aja, ternyata bener racikannya beda ya. Meskipun Shell tuh mahal gitu ya, ya wajar, ada harga ada kualitas. Masih nggak apa-apa, masih wajar daripada harga mahal isinya bodong, rugi yang ada. Udah makanya lu pada nih ya, udah kata gue juga pindah aja ke Shell ya, atau pindahlah ke brand-brand yang lain gitu ya, daripada kita dibohongin mulu. Ya masih ada yang percaya omongan Bahlil. Kalau saya sih 100.000% nggak dipercaya. Ada yang saya percaya omongan Bahlil. Ya, pada kenyataannya masyarakat Indonesia ini sudah ditipu oleh negara, teman-teman. Gimana menurut pendapat kalian, teman-teman, atas kejadian kasus korupsi di Pertamina ini, teman-teman? Dan ternyata 193 triliun ini dalam 1 tahun, teman-teman. Kalau dikalkulasi selama 5-6 tahun, itu bisa nyampe 1.000 triliun. Aduh, teman-teman. Itu bisa untuk menutup bayar utang Indonesia itu, teman-teman. Gimana, teman-teman, menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.